Saya serukan kepada warga Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan, Pak Kepala, Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif. Boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota. Boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi dan lagi gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi yang saat ini heboh di media sosial terkait dengan syarat untuk menerima bansos di Provinsi Jawa Barat, bahwa laki-lakinya harus di KB dulu. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini pada akhirnya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, baik itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non Jawa Barat. Tetapi sesungguhnya kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah salah satu usaha yang mau beliau lakukan agar angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat itu bisa menurun, bisa berkurang. Ya, terkadang kalau kita mau melihat dengan realita hari ini, banyak sekali keluarga-keluarga miskin itu karena anaknya terlalu banyak. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Banyak sekali yang kita temukan, dan itu tidak saja hanya di Jawa Barat, tetapi hampir semua di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Orang-orang miskin itu lebih banyak karena anaknya terlalu banyak. Coba kita bayangkan, ada yang satu kakak anaknya sampai 1 lusin. Kalau kita menyimak dari pidato singkat Kang Deddy Mulyadi tadi, dalam satu kakak ada yang anaknya sampai 22 orang. Ada yang sampai 16 orang. Lalu, kenapa? Ada yang menerima program KB dan juga ada yang menolak. Padahal, selama ini KB itu seringkali kita dengar. Tetapi selama ini lebih kita dengar kepada perempuannya. Apakah ada yang salah kalau KB itu dilakukan juga pada laki-laki? Berikut ini ada komentar penolakan dari Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Barat, bahwa kalau memang syarat untuk menerima bansos, laki-lakinya harus di KB dulu, lebih baik bansos itu tidak usah diterima. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Saya serukan kepada warga Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi.
itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos, insya Allah ada rezeki dari Allah dari jalan yang lain. Jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan, yang kaya disuruh melahirkan yang banyak. Itu hak asasi manusia ya. Vasektomi itu diapain sih? Banyak yang salah paham, dikiranya itu kebiri ya teman-teman ya, dipotong atau diambil bijinya gitu ya. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Vasektomi itu diambil saluran vas defernya, itu seperti analoginya itu kabel gitu ya. Nah ini saya akan sharingkan, saya sebagai yang sudah menjalani vasektomi gitu ya, karena saya bukan dokter. Saya lihat dari video yang diambil oleh istri saya waktu saya melakukan proses vasektomi itu. Pastinya video itu nggak akan saya upload di sosmed gitu ya, itu untuk dokumentasi pribadi. Oke, saya akan gambarkan di note ya, supaya teman-teman bisa bayangin itu apa aja yang dilakukan waktu vasektomi kemarin ya. Ini kita gambarkan ya, ini testisnya kita ya, dan di sini kan ada garis hitam tuh di tengah-tengah sini. Nah ini nanti dokter itu akan melakukan penyuntikan anestesi di sini, di garis tersebut. Itu mungkin rasa sakitnya 2-3 detikan gitu ya, seperti digigit semut teman-teman ya. Aman ya, seperti kita kalau vaksin COVID, nggak apa-apa, nggak sakit ya. Kemudian ditunggu 10-20 detikan untuk anestesinya ini bekerja. Dokter akan ngetes ada rasa enggak. Kalau sudah nggak ada rasa, siap dijalankan ya operasinya. Kemudian di sini akan dibuat sedikit sayatan gitu ya, sobekan di sini sekitar 1 sentian untuk menarik vas defernya ya. Nah kalau sudah, nanti ini kan terbuka ya, ditariklah vas deferen itu keluar gini ya. Nah waktu ditarik ini, itu rasanya seperti kena tendang bola kalau main bola itu teman-teman ya. Kalau level sakit 0-10, ini levelnya itu 2-3 aja, jadi kaget-kaget gitu aja ya. Aduh, senep-senep gitu ya, kaget-kaget, tapi aman ya. Kemudian setelah keluar ini vas deferennya akan dilakukan pengikatan oleh dokter ya. Di sini akan diikat oleh benang khusus, di sini juga akan diikat, kemudian dipotong di sini ya. Nah, habis dipotong itu, dokter itu mau pakai alat lagi, dipres teman-teman ya. Ini yang di pojok ini dipres teman-teman. Dipres ya. Di sininya ini dipres sehingga tidak bisa nyambung lagi gitu ya, karena sama-sama sudah seperti hancur sedikit gitu ya. Nah, setelah ini selesai, dimasukkan ke dalam ya. Dan dilakukan di yang sebelahnya, ini tadi kan yang kiri ya, kemudian akan dilakukan yang kanan, ini ditarik juga vas deferennya sama, kemudian setelah itu dimasukkan lagi. Nah after ini teman-teman bisa lihat di video saya itu ya, saya langsung bisa jalan, dan ini bukan saya aja, beberapa teman saya yang minggu lalu sudah melakukan vasektomi juga bisa jalan semua, aman ya, gak perlu sampai harus digotong gitu, digendong, enggak ya teman-teman ya. Tapi dokter menganjurkan setelah sampai rumah bed rest 1-3 hari ya, kemudian bisa melanjutkan aktivitas ringan ya, seperti jalan, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jangan takut ya, apalagi yang bertujuan mulia untuk istrinya, untuk anak-anaknya gitu ya, untuk ekonomi keluarganya. Teman-teman harus lawan ketakutannya, karena ini nggak sakit prosesnya gitu ya, karena kita tabu aja mungkin untuk kita, sehingga kita itu pikirannya itu melayang kemana-mana gitu ya. Aman teman-teman ya. Stop, jangan salah paham dulu, ini bukan dikebiri, tapi ini dalam medis disebut vasektomi. Ini merupakan dari KB atau kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan, tapi dilakukan pada laki-laki. Ya biasanya kan KB dilakukan pada perempuan dengan minum pil KB atau pakai alat kontrasepsi dalam rahim, tapi ini dilakukan pada laki-laki. Nah, bedanya dengan kebiri, kalau kebiri itu dengan merusak biji pelir atau testisnya, atau bahkan diambil. Tapi kalau dengan vasektomi ini, yang ditutup adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan dari testis atau biji pilir keluarnya sperma. Dan setelah ditutup ini, cairan mani itu tetap ada, jadi masih ada cairannya, tapi tidak mengandung sel sperma, sehingga tidak dapat membuahi sel telur dan mencegah dari kehamilan. Ini dilakukan tidak nyeri ya guys, jadi diberikan anestesi dan tidak menurunkan gairah seksual, karena hormon-hormon seksual yang dihasilkan testis masih ada, organ testisnya masih ada, cuma sel spermanya nggak keluar. Oke?
Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM. Kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos, harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang di vasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos, begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus di vasektomi gitu, enggak, yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu. Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu. Oke guys, itu adalah komentar di season pertama terkait dengan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang saat ini heboh didiskusikan di berbagai platform media sosial terkait dengan KB laki-laki. Menurut saya secara pribadi, kalau tujuannya untuk baik, saya pikir sah-sah saja. Kalau kita mau menyimak dengan statement yang datang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu, yang mengatakan bahwa pemandulan itu adalah haram, lalu melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kenapa seruan mereka ini tidak ditujukan kepada perempuan? Yang selama ini kita kenal ada yang suntik KB, ada yang rahimnya diangkat dan lain sebagainya. Kenapa mereka tidak bersuara? Padahal sama saja adalah upaya pemandulan. Terkadang apa yang dikatakan oleh MUI ini membuat saya sedikit bingung. Ketika perempuan melakukan KB atau pengangkatan rahim yang pada akhirnya sama, tidak akan menghasilkan anak lagi, tetapi mereka tidak pernah berkoar-koar, tidak pernah memprotes atau tidak pernah menolak. Ketika Kang Deddy Mulyadi membuat program bahwa syarat untuk menerima bansos itu harus KB, dan KB itu ditujukan kepada pria, MUI tampaknya tidak terima. Padahal kalau kita mau melihat dari cuplikan video tadi, gairah untuk hubungan seksual itu tetap ada. Cuman hormonnya itu yang tidak ada. Sama halnya dengan perempuan sesungguhnya. Ketika mereka sudah pengangkatan rahim ataukah sudah minum pil KB, ujung-ujungnya sama. Cuman bedanya selama ini kita mengenal bahwa pemandulan itu dilakukan pada perempuan. Tetapi hari ini Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan bahwa pemandulan itu dilakukan pada laki-laki. Saya berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang baik yang datang dari pemerintah itu bisa didukung. Jangan sampai kita menolak kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini, pada akhirnya hanya mau menyusahkan pemerintah, hanya mau menambah angka kemiskinan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena fakta memang sudah membuktikan kepada kita semua, sering kali kita menjumpai bahwa
angka kemiskinan itu tinggi karena reproduksi anaknya terlalu banyak. Coba kita bandingkan dengan orang-orang barat yang anaknya cuma 2 orang, 1 orang, 3 orang, itu paling tinggi. Karena mereka lebih memikirkan bagaimana anak ini lahir, bagaimana untuk membuat dia bahagia, bagaimana membiayai kehidupannya dia dan lain sebagainya. Dari ekonominya, dari pendidikannya, dari kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga mereka membuat anak tuh punya program. Kalau hanya 2 orang, ya 2 orang. Sesuai dengan kemampuan ekonominya. Jangan kita sudah tidak mampu, kehidupan kita pas-pasan, tetapi produksi anak hampir setiap 2 tahun sekali. Itu namanya tidak tahu diri. Hanya bisa buat anak, tetapi tidak mampu untuk mensejahterakan anak. Tidak mampu untuk membuat anak itu bahagia. Sehingga menurut saya secara pribadi, ini adalah kebijakan yang luar biasa yang datang dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau masyarakatnya mau sejahtera, kalau rakyatnya mau makmur, kalau kehidupan kita mau bahagia. Dan menurut saya secara pribadi, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini tentunya adalah gebrakan yang luar biasa, sehingga semua orang yang ada di Provinsi Jawa Barat juga jumlah anaknya itu bisa dibatasi. Maksimal 3 orang lah cukup. Jangan sampai tinggalnya masih di tempat kontrakan, kehidupannya masih pas-pasan, tetapi anaknya sampai selusin. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Akhirnya, for once, pemerintah kita melakukan gebrakan yang bikin gue setuju. Lagi rame nih. Buat kalian yang belum mengerti atau belum tahu soal beritanya, sini, kasih tahu. Deddy Mulyadi atau yang biasa dipanggil Kang Deddy Mulyadi, ia adalah seorang politikus dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan baru-baru ini, dia mengeluarkan peraturan untuk penerima bansos, yaitu harus vasektomi. So basically, vasektomi itu adalah KB, tapi KB-nya itu dari pihak pria. Dan ini tuh sifatnya permanen. Vasektomi itu sendiri, prosedurnya adalah memotong atau menutup saluran sperma. Jadi kalau misalnya si pria ejakulasi, spermanya tidak keluar. Beda dengan KB perempuan, masih tinggi sekali chance untuk kebobolan hamilnya. Nah, kalau vasektomi ini tuh sangat efektif hingga 99%. Dan menurut gue, that's a great idea. Jangan salah artikan ya, berhubungannya tetap akan seperti biasa. Bedanya cuman cairan yang keluar itu tidak mengandung sel sperma, yang dimana itu bisa membuahi sehingga terjadi tuh kehamilannya. Gue sadar banyak pro dan kontra. Gue adalah salah satu orang yang pro. Gue mau tanya aja sih sama orang yang kontra. Kenapa kalian bisa menolak kebijakan ini? Di saat kalian aja butuh bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Pastinya kalian itu berada di taraf hidup yang masih di bawah, tapi kalian masih mau memaksakan punya anak. Itu yang sampai sekarang masih belum nyampe di otak gue. Karena gue sendiri, I don't even know if I wanna have kids or not. Because kids are expensive as fuck, bro. Punya anak tapi nggak punya duit itu kayak mana? Kayak mana lo mau hidup? Kalau ada yang bilang soal HAM, coba kalian see the bigger picture. Ada keluarga yang miskin, benar-benar masih luntang-lantung tapi mempunyai anak. Apakah anak itu tidak lebih menderita? Apakah HAM dari anak itu tidak kalian pikirkan? Menurut gue egois. Lo maksa punya anak di saat lo sendiri aja belum mampu untuk menghidupi diri sendiri. Dan jangan lupa, Indonesia itu berada di top 3 fatherless country. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali laki-laki yang lari dari tanggung jawabnya. Tebar benih di mana-mana, tapi nggak mau tanggung jawab. Dan akhirnya menelantarkan anak-anaknya. Jadi menurut gue, kebijakan vasektomi itu bisa menjadi step awal untuk orang-orang tuh aware. Kalau lo jangan sembarangan punya anak. Kalau lo belum siap secara finansial dan juga mental. Well, tapi menurut kalian gimana? Siapa tahu gue bisa belajar nih dari perspektif kalian yang pro maupun kontra. Komen di bawah. Syaratkan vasektomi bagi penerima bansos, MUI nyatakan hukumnya haram. Vasektomi jadi syarat bansos PBNU, menyedihkan, orang miskin harus dimandulkan.
Yang belum tahu vasektomi itu apa? Jadi vasektomi itu adalah pemutusan penyaluran sperma pada pria. Ibaratnya adalah KB-nya orang cowok lah ya. Yang selama ini kita tahu bahwasanya KB itu hanya dikhususkan atau dibuat untuk para wanita. Tapi kalau vasektomi ini dikhususkan untuk pria karena memang ya fungsinya adalah untuk memutuskan penyaluran sperma itu tadi. Di sini yang menjadi sebuah perhatian adalah MUI melabelkan haram hukumnya untuk melakukan vasektomi pada pria. Yang masih berpikir banyak anak banyak rezeki, mohon maaf pintu keluar dari sebelah sana, jadi nggak akan paham sama obrolan yang akan aku omongin. Yang benar adalah setiap anak ada rezekinya masing-masing. Bukan banyak anak, banyak rezeki. Bapak-bapak MUI semoga bapak-bapak bisa paham karena selama ini KB dikhususkan untuk para wanita saja. Bapak-bapak nggak ngerasain kan kalau misalkan gimana sakitnya KB spiral ya kalau orang ngomong ya, atau IUD. Belum lagi misalkan KB suntik yang harus beberapa bulan disuntikan dan membuat kadang sebagian orang itu sebagian wanita lebih tepatnya kelebihan berat badan alias menjadi gemuk. Dan kenapa semua pelimpahan untuk mengatur pertumbuhan atau penambahan anak itu terjadi pada wanita saja? Kan yang membuahi pria-pria, Bapak. Kenapa nggak pria-pria inilah yang diatur? Apalagi udah sering kan kalau misalkan udah pasang KB, udah pasang IUD tapi tetap kebobolan berkali-kali. Yang di sana tetap wanita? Hah? Karena apa? Karena yang membuahi itu ada gitu loh. Ada yang masukin itu ada. Makanya yang membuahi ini ya dikontrol dengan cara vasektomi tadi. Dan mungkin bapak-bapak MUI ini belum membaca secara detail bagaimana orang bisa melakukan vasektomi. Vasektomi ini adalah diberlakukan bagi orang-orang yang di bawah standar kehidupan atau bisa dibilang orang miskin yang ingin mendapatkan bantuan sosial tapi sudah menikah dan memiliki anak. Jadi bukan semata-mata ada cowok miskin ya terus pengen dapat bansos di vasektomi, enggak gitu. Jadi memang vasektomi ini syaratnya adalah memang bagi keluarga yang kurang mampu, sudah memiliki anak 1 atau 2 gitu ya, maksimal 2 bisa dibilang, dan ingin mendapatkan bantuan sosial ini atau bansos ini ya harus divasektomi terlebih dahulu. Ini ngerasa nggak sih Bapak MUI ini kalau misalkan Indonesia itu udah kebanyakan orang? Kebanyakan orang nggak apa-apa, tapi banyak juga orang tua yang masih belum ada tanggung jawabnya untuk memberikan fasilitas pendidikan, hidup yang layak buat anak mereka. Makanya dikontrol, pertumbuhan manusia ini tuh dikontrol gitu. Lu miskin, wajib vasektomi dulu biar bisa dapat bantuan. Ketika seorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikan. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu menjadi orang tua. Kasar? Emang, tapi kadang yang pahit itu justru obat yang paling manjur untuk bangsa yang tidak mau mikir panjang. Gua lihat di gang sempit, anak lari-larian, bapaknya nganggur, ibunya stres, anaknya nggak sekolah. Tiap bulan minta bantuan tapi masih aja nambah anak. Sampai kapan negara harus tutupin luka yang terus terbuka? Mungkin statement KDM itu bukan anti banyak anak, tapi punya anak itu wajib tanggung jawab. Kalau nggak mampu ngasih makan, ngasih pendidikan, ngasih masa depan, jangan dulu deh tambah-tambah anak. Aduh, bikin ribet. Akhirnya anak jadi korban, ditelantarin, gak diurus, dan jadi lingkaran kemiskinan terus-menerus sampai ke keturunan berikutnya. Kebijakan vasektomi yang diusulkan KDM ini bukan menyiksa orang miskin. Justru ini bagus buat orang-orang miskin yang gak menyiksa dirinya dan anak-anaknya. Lu dikasih bantuan tapi dengan syarat lu stop nambah beban, dan itu adil. Kebebasan bereproduksi itu hak. Tapi tanggung jawab sosial itu juga hak orang lain. Lu boleh punya anak, tapi tolong jangan nyeret mereka ke lubang yang sama kayak lu. Yuk kita bahas di kolom komentar, jangan lupa follow, like video ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan polemik KB laki-laki di Provinsi Jawa Barat yang adalah kebijakan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi ini memang hari ini lagi ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial karena ada yang pro dan ada yang kontra. Dan pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Barat bahwa KB pada laki-laki itu adalah haram. Lalu, kenapa mereka tidak protes ketika ada KB pada perempuan? Apakah laki-laki hanya bisa dengan seenak jidat dan semanis udilnya mereka untuk berbuat? Menyalurkan hasrat dan nafsunya mereka?
lalu mereka tidak bertanggung jawab. Saya pikir kebijakan atau gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah ide yang berlian. Kalau kita mau berpikir maju, kalau kita mau berpikir agar anak-anak kita itu mendapatkan hidup yang layak. Mereka juga berhak untuk bahagia. Jangan kita sebagai orang tua hanya tahu produksi anak, tidak tahu untuk membesarkan mereka, tidak tahu membuat mereka bahagia, tidak mampu untuk menyekolahkan mereka dan lain sebagainya. Sehingga dengan kebijakan KDM, menurut saya ini adalah kebijakan yang spektakuler. Jadi tolonglah, bagi kalian-kalian yang berkoar-koar, yang menolak dengan kebijakan dari KDM tentang KB pada laki-laki yang kalian bilang haram itu, tolong gunakan logika akal sehat kalian, pikirlah secara waras, agar narasi yang kalian bangun itu bisa diterima baik oleh masyarakat. Karena dalam cuplikan video tadi, hampir semua orang itu menyetujui dengan program atau kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa syarat untuk menerima bansos itu harus di KB, harus di vasektomi. Apakah ada yang salah dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi? Nyatanya dalam cuplikan-cuplikan video tadi, semua orang menyambut baik dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Hanya Majelis Ulama Indonesia yang mungkin pola pikirnya agak lain, yang mengatakan bahwa KB pada laki-laki itu adalah haram. KB pada laki-laki itu melanggar hak asasi manusia. Sementara ketika perempuan melakukan pemandulan, melakukan KB, tidak ada yang protes. Tolonglah, jangan terlalu ego, jangan ingin menang sendiri. Perempuan juga manusia, laki-laki juga manusia. Ketika kita sudah menyiapkan diri untuk menjadi orang tua, untuk menikah, minimal kita juga harus memikirkan dengan kehidupan anak. Mau berapa anak? Harus diprogramkan secara matang. Jangan kalian buat anak hanya seenak jidat dan semanis udel kalian. Lalu ketika anak banyak, yang disalahkan bahwa pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Itulah statement-statement goblok. Statement-statement yang tidak tahu diri.